Innal hamdalillah salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، hadirin kiram, para jamaah pengajian sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Hakim Ar-Rahmah Maulana Fitul Hayati. Mudah-mudahan duduknya bareng-bareng kita di sini termasuk perkumpulan yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahaba lillah wa tafarraqa lillah, yauma dhilla illa dhillu." Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di yaumil qiyamah ketika di padang mahsyar Allah akan berikan naungan, yaitu naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Juga teruntuk kepada ketua DKM beserta jajarannya, para imam, para asatidz, para dewan guru semuanya. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah, istiqomah, dijaga, mendapatkan hidayah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca hadis demi hadis tentang bagaimana mengimaminya Nabi kepada para sahabat, yang selanjutnya sifat-sifat bacaan Nabi, terus bagaimana baginda Rasul sampaikan keutamaan shaf yang paling awal. Terus poin-poin dari hadis ini, baginda Rasul pernah menegur ada salah satu sahabat yang memang ada sedikit pelanggaran ketika dalam melaksanakan sholat, namun tidak dibatalkan oleh baginda Rasul, dan itu menegurnya penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan, dan penuh dengan kasih sayang. Maka hadis yang pertama, baginda Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita dalam hadis qudsi, sebelum melaksanakan sholat pasti baginda Rasulullah SAW itu menerangkan tentang bagaimana keutamaan surat Fatihah, karena di dalam sholat itu termasuk salah satu daripada rukun qauli mutlak. Rukun qauli itu rukun qauli yang harus dibaca ketika dalam sholat, baik imam maupun makmum. Maka di sini dalam hadis qudsi baginda Rasul sampaikan, qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim, aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku ketika hambaku membaca surat Al-Fatihah. Kata Allah sampaikan dalam hadis qudsi, fa idza qala al-'abdu, Allah sampaikan ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah pun menyambut hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan ketika seorang hambaku, kata Allah sampaikan, membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah sambut asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maka ketika hambaku melanjutkan bacaan Maliki Yaumiddin, maka Allah pun menyambut majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, wa fawwada ilayya abdi, hambaku telah pasrah kepadaku. Dan ketika seorang hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah sambut hada baini wa baina abdi, ini adalah kalimat antara aku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku yang meminta apa saja kepadaku. Dan ketika seorang hambaku melanjutkan ayat ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah jawab, hada li abdi wa li abdi mas'alah. Ini aku akan berikan untuk hambaku apa saja yang dia minta, aku akan kabulkan. Makanya surat Fatihah itu banyak fadilahnya. Ada syifaun, buat obat, waqiyun, bisa menjaga. Pokoknya kalau minta doa di kamu Al-Fatihah kan itu ya. Allah hadratul Nabi Mustafa, Al-Fatihah itu doa. Insyariyatul lafdal, khabariyatul makna, lafaz Al-Quran yang semuanya adalah permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang kedua, ketika baginda Rasul mau melaksanakan sholat, baginda Rasul sangat mementingkan soful awal. Bagaimana baginda Rasul sangat mementingkan sof yang pertama yang disampaikan hadis riwayat Imam Muslim, lau ya'lamun nasu ma fil nida'i. Pertama, andai saja umat-umatku mengetahui ma fil nida'i. Pertama, ketika azan dikumandangkan, wasoful awali, dan sof keutamaan sof pertama diperlihatkan oleh Allah, maka summa lam yajidu illa ayastahimu. Selanjutnya orang-orang tidak akan pernah menemui illa ayastahimu aliyastahamu. Mereka akan berebut keutamaan azan. Kalau orang dibukakan semua keutamaan akan rebut mik mereka kalau sekarang ya. Rebut mik saking tahu bagaimana besar pahala azan. Jadi orang yang azan itu atwalu ma'anakum yaumul qiyamah. Nanti lehernya panjang-panjang. Itu bagus. Berarti tanda-tanda orang yang suka azan wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Man adzana sab'ina sana muhtasiban, barang siapa yang azan selama 7 tahun tidak digaji semata-mata karena Allah, bukan berarti karena Allah dalam hatinya ya. Tapi kalau ada yang ngasih ya terima, tapi hatinya benar-benar karena Allah, enggak mengharapkan apapun. Maka apa yang terjadi? Kana yaumal qiyamah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nanti pada hari kiamat Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Aman kalau mau azan, enggak ada beban. Yang kedua, wasoful awal. Orang yang sof pertama itu ternyata itu ribuan para malaikat paling penuh ada di sof yang pertama. Lastahamu, bahkan mereka berani mengundi di antara semua, kayak arisan aja gitu. Lastahamu itu namanya siapa. Nanti pas keluar dari kaleng, pulang, berarti kamu sof pertama. Coba sama seperti itu. Nah, bahkan kalau sampai diundi kayak arisan, keluar nama, udah sof pertama, kamu keluar ya yang nama kamu. Nah, masya Allah, itu saking bagaimana pentingnya sof yang pertama. Namun di sini baginda Rasul pun mengatur bagaimana untuk perempuan, khairus sufufu rijal awalha. Paling terbaik sof di pertama adalah para laki-laki. Wa syarruha akhiruha. Paling terburuk sof, dalam artian buruk bukan enggak bagus ya. Keutamaannya gitu adalah di sof yang paling terakhir. Cuma di sini dalam kitab Ihya jilid yang pertama ada sahabat hidup pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in sudah disampaikan dia setiap sholat pertama. Tapi ketika sudah kumpul dia mundur ke belakang. Ini beda lagi masalah adab ya. Jangan sampai kita salah. Dia mundur pas beres sholat. Bukankah sof pertama sof yang paling utama, kata tabi'in? Apa? Aku pernah mendengar daripada baginda Rasulullah SAW, fi akhir zaman ummati, kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman ada umatku, dalam artian mereka adalah saudaraku. Summa tuba, utomaul kuroma'u, umat-umat yang diagungkan. Jadi padahal sudah pasti sahabat itu lebih unggul daripada tabi'in dan tabi'in. Karena apa ini? Karena ketawaduan, kerendahan hati daripada sahabat. Jadi nggak mau imam di belakang. Padahal kalau tahu itu tabi'in nggak mau jadi imam juga. Nah itu. Nah
Wa syarruha akhirah wa khairu subuh nisa akhiruha. Nah, aturan fikihnya baginda Rasul sampaikan yang paling terbaik wanita itu di sop yang paling terakhir, wa syarruha awal, enggak mungkin ya. Yang paling terburuk wanita di sop pertama. Jadi seperti itu. Bahaya kalau ada wanita di sop pertama, laki-laki di sop, bisa grogi itu imamnya ya. Baik. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah SAW tidak henti sampai di situ. Ad-du'a'u li ahlil sofil awal. Baginda Rasul itu mendoakan khusus bagi sop yang pertama, annahu kana yusalli ala sofil awal salasan. Baginda Rasul itu khusus mendoakan bagi sop yang pertama itu 3 kali mendoakan. Wa ala sani wahidatan, untuk sop yang kedua sampai yang terakhir itu mendoakan 1 kali. Apalagi imamnya ya, pasti lebih daripada 3 kali didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus baginda Rasul ternyata dulu pernah ada satu kejadian. Sayyidina Ali itu kalau meluruskan sop pakai pedang. Itu waktu zaman Khalifah Sayyidina Ali. Pakai pedang itu. Sayyidina Ali. Namun kalau baginda Rasul beda, enggak. Jadi baginda Rasul itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa fi nahiyati ila nahiyatin. Jadi cara meluruskan sop di jalan dulu dari ujung kanan. Nahiyatin ila nahiyatin. Terus ke belakang. Coba. Dan apa yang terjadi? Wa yamsahu sudurana, kata Bara bin Azib. Dan caranya baginda Rasul mengusap dadaku sambil berkata, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan bengkok. Sambil usap dadanya, usap. Wa mana sampai ininya dipegang, diusap dadanya dulu, dipegang. Satu-satu itu. Terus baginda Rasul ya. Satu-satu. Takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan bengkok, jangan bersilangan hatimu, nanti cerminan hati kamu bengkok juga. Wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Jadi ada satu riwayat yang kuat itu hanya sop pertama. Dari nahiyatin ila nahiyatin, dari ujung ke ujung, dadanya. Dadanya dipegang. Subhanallah. Untuk banget tuh sahabat pegang dadanya, diluruskan ini mana tidak patah bola. Masyaallah. Nah, akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasul setelah itu langsung maju ke tempat sholat beliau jadi imam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas suffa fa inna taswiyatas suffi min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan shaf kalian, karena lurus dan merapatkan shaf itu salah satu daripada kesempurnaan sholat. Dan baginda Rasul sampaikan, atimu sufuf, sempurnakan barisan kalian, fa inni arakum khalfa dhuhri. Walaupun aku tidak melihat kalian, sesungguhnya aku melihat mana yang bengkok, mana yang lurus. Jadi baginda Rasul itu bisa melihat begini, bisa melihat belakang. Jadi ada salah sahabat menyaksikan baginda Rasul buru-buru dari masjid Nabawi kan ke rumah Masjid Nabawi dengan kamar baginda Rasul itu apa? Dekat. Baginda Rasul ketinggalan susur siwak. Itu baginda Rasul, Abi Hurairah menyaksikan baginda Rasul jalan nembus ke tembok, tak. Buru-buru tak nembus ke tembok. Balik lagi dan semua sahabat menyaksikan. Apalagi melihat sok belakang. Jadi baginda Rasul itu sampaikan, atimmu sufu fa inni arakum khalfa dhahri. Luruskan dan rapatkan sok kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian walaupun aku tidak menghadap kalian. Subhanallah. Baik. Terus hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, memang para malaikat itu seperti apa sopnya?" Memang ketika para malaikat mendapat perintah dari Allah, dari mulai malaikat muqarrabin wal muqarrabin, malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, awal komando diperintahkan seperti apa mereka?
menghadap kepada Allah. Sop malaikat seperti apa ketika menghadap kepada Allah? Apa kata baginda Rasul? Ala tasaffuna kama tasafful malaikati inda rabbiha. Tasafful malaikatu inda rabbiha. Kalian ketika sholat bikin sop seperti sopnya para malaikat ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sop-sop ini sama dengan sop-sop sholat yang kita lakukan bareng-bareng. Ini sama dengan bagaimana para malaikat berjajar menghadap menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus baginda Rasul caranya itu memang cara yang indah. Jadi ada hadis-hadis lain, ini Sahih Muslim. Pertama, yang Abu Daudi yang terakhir. Fatah tali qulubukum, satu. Ada lanjutannya. Lailani minkum, wahai para sahabat, kamu tahu kan, kamu ini ada di belakang, kamu ini ada di belakang. Kalau bahasa kitanya, yang imam kamu itu adalah baginda Rasulullah SAW. Terus ada lanjutannya. Ketika membariskan sholat, ulul ahlami wan nuha, engkau punya akal yang cerdas yang sehat. Wan nuha, dan kau wahai para sahabat punya sifat hilim, murah memaafkan orang, wal hikmah, dan di dalam jiwamu ada hikmah. Summal ladina yalunahum, sop kedua pun seperti itu, sop ketiga sampai sop ke belakang. Nah, itu salah satu cara daripada meluruskan sopnya baginda Rasulullah SAW. Namun kan oleh ulama fikih akhirnya diatur boleh juga kita cukup di depan di pas posisi imam, istau wa'tadilu. Nah, kalau di anak-anak TK, anak-anak SD itu kan ada sholat duha berjamaah tuh. Itu mah harus ada tim ya. Karena anak bocil-bocil itu memang wajib diatur. Kalau enggak, bisa mengsong ke sana, mengsong ke sini, bisa peci imam, bisa imamnya ditaekin lagi. Jadi khusus kalau untuk anak-anak memang harus ada tim yang datang meluruskan sop-sop belakang. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur ada serombongan laki-laki yang takut ketinggalan sholat, yang takut masbuk. Mana hadisnya? Hadis riwayat Imam Bukhari, lafadznya Imam Bukhari, mananya Muslim. Falamma shalla qala ma sya'nukum qalu istajal ila sholat. Jadi baginda Rasul Allahu Akbar. Nah, kalau bahasa kita mah udah nyampe surah, itu ada rombongan sholat. Waduh, kenceng sampai Allahu Akbar. Sampai begitu baginda Rasul dengar. Terus setelah beres sholat, masya'nukum, kenapa engkau tergesa-gesa? Kalau istajalna ila sholat, ya Rasulullah, saya tidak mau ketinggalan sholat denganmu. Intinya saya tidak mau masbuk. Kata baginda Rasul, fala taf'alu, jangan kau lakukan itu. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah. Ketika engkau mau melaksanakan sholat harus dengan tenang. Maksudnya apa? Fama adraktum fasallu, santai aja. Ya kalau keburu ya ikut. Wa ma fatakum fa'timu, tenang. Kalau ketinggalan ya tinggal ditambah 1 rakaat. Jadi baginda Rasul enggak neken. Awas itu. Ya. Wah, ada yang masuk diprototin aja jangan. Itu mungkin dia Lara Baxter itu suka buang air kecil gitu kan ada lagi kebelet, ada aja itu. Jadi ada pernah kejadian, mohon maaf udah disampaikan belum ya? Itu di masjid lah. Jadi bau gas. Ini siapa yang buang gas? Pas beres wiri lagi sholat nggak ada yang batalin. Sengaja tunggu ibu ini balik lagi. Yang patah, oh ini orangnya, mungkin dia malu kali ya. Itu juga gak apa-apa. Baginda Rasul tidak pernah memandang orang itu negatif ketika ada yang masbuk. Yang penting bisakinah, yang penting tenang. Jadi husnudzonnya kita, mungkin dia macet di jalan,
mau masbuk berapa aja, kan ada masbuk dalam Fatihah, ada masbuk dalam rakaat. Ini kejadiannya orang masbuk dalam Fatihah. Padahal Fatihah. Ada juga keadaan orang yang masbuk dalam rakaat. Kata baginda Rasul, "Fama adraktum fasallu." Ya kalau keburu ikuti. "Wa ma fatakum fa'atimu." Kalau ketinggalan Fatihah, mohon maaf, kalau ketinggalan rakaat di sini maksudnya fa'atimu, ya sempurnakan satu rakaat lagi. Nah, itu baginda Rasul. Yang selanjutnya di sini juga Bapak-bapak jamaah, ketika kita mau dari mulai rumah tenang aja jalannya. Nanti bahaya. Harus suka gitu. Memang kalau orang Arab itu ya sama itu luar biasa. Sampai Allah, ya Masya Allah. Allah Akbar. Orang Arab itu, lihat kalau umrah kalau itu buru-buru dia. Jadi lihat keutamaan. Padahal baginda Rasul sampaikan, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun." Kalau kamu berangkat dari rumah mau sholat, jangan terburu-buru lari. Biasa aja, ulah buru musuh. Terus wa atuha yamshtaun, jalan biasa aja. Ya santai juga jangan gitu ya, sambil ngopi, duduk nyantai amat nih mau sholat, nongkrong dulu. Kayak di sini mah nggak ada insya Allah ya. Pokoknya ada di sini mah aman. Ini yang sholat Jumat saya sering, pokoknya pernah lah daerah-daerah kulon di perkampungan. Kata sih nyantai amat. Mau berangkat Jumatan, keras ngerokok. Ya Allah. Udah aja pertama itu saya nyantai ya. Itu kan kalau ada di balai karena nggak cukup kan. Ya Allah. Ngopi lagi dengerin khotbah, seruput enak amat kata saya ini nyantai. Ya Allah. Apa main-mainin kecil juga gak boleh, ini apalagi paman lagu ngopi. Masya Allah. Nah maksudnya bukan itu juga, dalam artian waktu hakam syur, jalan biasanya. Terus fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatim, sama redaksinya. Ya kalau keburu ya alhamdulillah, kalau masbuk ya tinggal disempurnakan. Yang selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul tidak pernah memprotes ketika ada salah satu sahabat yang mengucapkan begini. Innamal imam, ketika ada aja begini. Fa in takabbara fakabbara wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Ini awalnya Bapak-bapak ada waktu zaman Sayyidina Ali kan udah disampaikan. Jadi dulu itu belum ada sami Allahu liman hamidah, belum ada Rabbana lakal hamdu. Dari awalnya. Terus ada kejadian-kejadian lagi. Baginda Rasul ditanggapi semuanya. Pertama kejadiannya Sayyidina Ali waktu sholat subuh. Tadinya kan sami Allahu liman hamidah tidak setelah ruku. Allahu Akbar. Nah, ketika Sayyidina Ali memang hampir masbuk karena memang ngikutin ada kakek-kakek, ternyata dia belok ke sinagog karena sinagog itu masih boleh. Ada sinagog waktu zaman Nabi. Ternyata belok ke sinagog. Akhirnya pas ruku rakaat pertama, baginda Rasul itu ditahan punggungnya oleh malaikat Jibril. Dalam asbabun nuzulnya itu refleks Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah. Pas itu langsung dilepas oleh sami Allahu liman hamidah. Baginda Rasul pun keluar kalimat, semoga Allah mendengar kalimat pujian kepada Allah. Terus makmum refleks Rabbana lakal hamdu. Langsung tuh dari situ langsung walaupun memang itu sunat hayat, walaupun gak baca sami Allah tetap sah, itu sunat hayat. Nah, akhirnya jadi kebiasaan, jadikan sunnah. Ada juga bapak-bapak, baginda Rasul memang ada bacaan, punya bacaan sendiri ketika Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma aghsil min khataaya bisalji wal ma'i wal barad. Itu langsung redaksi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang kedua,
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ada redaksi yang ketiga, itu beda. Mu'ad baginda Rasul itu sebetulnya mencontohkan wajjahtu wajhiya lilladzi. Cuman ketika sholat zuhur kejadian lagi, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada suara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Pas beres sholat, manil mutakallim, siapa yang membaca kalimat itu? Itu langsung pada ya siapa sih? Takut ditegur. Manil mutakallim, siapa yang baca kalimat itu? Kata Sayyidina Umar, Mu'ad, ya Rasulullah, bukan apa-apa ketika aku mendengar baca itu, para malaikat turun dari langit, jabtadar ngaurkeun bahasa kita mah, menurunkan begitu banyak rahmatnya kepada kita semua. Subhanallah. Jadi akhirnya boleh Allahumma ba'id. Allah ba'id baini wa bainaka boleh. Terus disatukan juga boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu dari Mu'ad. Pas ini wajahnya itu redaksi langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sahabat semuanya insyaallah itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali redaksi, jadi tidak mutlak. Baginda Rasul kadangkala ketika sholat subuh rakaat pertama surat Qaf wal Qur'anil Majid itu dibagi dua, rakaat pertama dengan rakaat kedua. Itu surat Qaf di sholat subuh. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat zuhur itu rakaat pertama wal laili idza yaghsha. Kadangkala rakaat keduanya setelah wal laili idza yaghsha. Salat asar juga salat subuh itu kadangkala ya ayatnya suratnya wal laili idza yaghsha. Terus salat zuhur salat asar kadangkala baginda Rasul rakaat pertama was-sama'i wat tariq, rakaat kedua was-sama'i dzatil buruj. Nah, kadangkala bagian Rasul di sholat zuhur idza sama'un syaqqat. Terus selanjutnya ketika baginda Rasulullah SAW di sholat maghrib, di sholat isya itu ada Mu'ad bin Jabal mendapat teguran langsung daripada baginda Rasulullah SAW. Ini sholat isya. Ada yang mengatakan ketika baca surat Al-Baqarah ada yang membatalkan diri. Mu'ad tahu ini ada hadis panjangnya. Mu'ad langsung ngomong gini, innahu munafik. Orang ini munafik. Kesal kali, kesinggung. Lagi sholat langsung ditinggalin. Padahal harus dicek mungkin dia batal. Langsung ketika orang yang disebut munafik laporan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya dikatakan munafik oleh Mu'az. Kenapa? Padahal saya ini mau hajat, buang air maksudnya nggak kuat kelamaan. Mungkin orangnya udah tua. Langsung dipanggil Mu'ad. A'ab tana ya Mu'ad. Apa kau bikin fitnah dalam sholat? Kenapa? Engkau katanya terlalu lama baca surat Baqarah. Kalau misalkan maghrib, mohon maaf isya itu baca yang pendek-pendek. Wasyamsi wa duhaha. Isya itu rakaat pertama sabisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah itu akhirnya walaupun memang itu sunat tahiyat, nah itu yang sering dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bacaan Fatihah baginda Rasul itu bagaimana? Bacaan Fatihah baginda Rasul itu madan itu satu ayat berhenti sebentar, satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Mustadrak, dalam kitab Bukhari, Imam Abu Dawud, memang itu qiraatul ayatul Bismillahirrahmanirrahim min surat Al-Fatihah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik belum pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Fatihah.
Dan begitupun baginda Rasulullah SAW, setiap pindah surat pasti melewati Bismillahirrahmanirrahim, karena menurut ahli tafsir pun ayatul fasilatun baina surati wa suratul Iqra. Ya, dalam tafsir Safwatul Tafasir dalam Fathur Rahman bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai ayat pemisah antara surat yang lain dengan surat yang lainnya. Kesaksian Anas bin Malik, Ahmad bin Hanbal dan Qada al-Mustadrak, baginda Rasul belum pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Baginda Rasul pun belum pernah meninggalkan baca Bismillah ketika pindah surat yang lain. Namun ada memang beberapa pendapat ketika lanjutan ayat baginda Rasulullah SAW tidak baca Bismillah lagi. Contoh hal ataka hadisul ghasyiyah bagi dua. Rakaat pertama setengah surat, rakaat kedua baru dibereskan. Itu memang tidak usah baca bismillah karena masih dalam satu surat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti dulu. Makanya itu tidak sunnah. Kalau ada imam sholatnya kecepatan 10 giga, Masya Allah. Itu memang udah belepotan, udah pasti acak-acakan tajwidnya. Satu aja masalah. Dalam kitab I'anah, kalau hilang tasdid, bahaya itu artinya. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecuali enggak tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimaklum salah. Tapi kalau wa iyu khafif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aliman amidan faqad kafara li'annahu madau syamsi. Dalam kitab I'anah Fatihah, andai saja dia menghilangkan tasdidnya dengan sengaja padahal dia tahu wajahku udah amat katanya, itu bahaya. Faqad kafara, ketika dia keluar dari Islam, kufur li'annahu madau syamsi. Karena arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid hanya menyembah kepada matahari dan meminta tolong kepada matahari. Kalau tahu ilmunya, hati-hati. Makanya alhamdulillah wa syukurillah imam-imam di sini luar biasa. Kita doakan semoga panjang umur, semoga sehat selalu, amin ya Allah. Insyaallah ini luar biasa imam-imam pilihan yang ada di Masjid Hakimah Warahmah. Jadi sengaja kadang-kala di pengajian lain saya suka ngumpet dulu, kan suruh imam ngumpet aja. Jadi memang harus mukimin orang di sini, tempatan betul. Yang sudah tinggal di sini, yang afdaluhum menjadi imam. Kan suka nggak enak gitu ya. Tertibnya kalau bisa, kalau misalkan yang pengisi ya, kalau pribadi saya mah lebih ngumpet dulu. Ngumpet, ada tuh di Masjid Al-Abu saya ngumpet dulu. Kalau udah datang ngumpet tuh. Nyari dengar dan udah pas dia udah Allah baru datang. Nah gitu. Memang seperti itu aturannya. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentang bagaimana ini amin. Kita ini ya, kita satu-satu. Idza amana al-imamu fa aminu. Ketika seorang imam ketika beres Fatihah amin. Itu dalam qiraat Sabah, itu bacalah Fatihah itu 3 bulan Bapak-bapak. Itu masalah amin ada beberapa macam. Amin dalam kitab Jazariyah. Amin yang umum ya. Terus amin. Amin. Amin yang diketahui itu ada dalam kitab Jazariyah. Tapi kalau yang pakai amin takut lucu aja ya. Soprahumurrahim. Main-main kamu. Kalau mereka kikiran sama. Amin pada ketawa. Lagi kecil ingat itu. Amin dimarahin. Nah itu kalau misalkan takut fitnah biasa aja. Amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa taminuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena ketika kita bareng-bareng mengamini pada waktu imam beres baca Fatihah, ternyata para malaikat pun sama bareng-bareng mengucapkan amin.
Bahkan waqalatil malakutu fis sama, malaikat yang ada di langit kata baginda Rasul, amin. Fawaqat ihdahumul ukhra, sama yang ada di bumi malaikat mengucapkan amin. Barang siapa yang amini imam selesai baca Fatihah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pokoknya komplit kalau sholat itu. Apanya ada? Bacaan Qurannya ada. Zikirnya ada. Sholawatnya ada. Sholawatnya ada. Zikirnya ada. Bacaan Qurannya ada. Minta ampunnya ada. Minta rizkinya ada. Gerakan sholatnya ada. Secara medis, secara kedokteran itu bisa menyehatkan tubuh. Coba aja bapak-bapak 100 rakaat. Nyesang itu. Kalah nge-game ya. Sholat aja, sholat duha pagi-pagi. Pak nggak sepedahan, saya mau olahraga sholat duha. Nggak apa-apa tuh. Semau 12 rakaat, sholat mutlak. Nah itu olahraga. Masya Allah. Secara medisnya bisa melancarkan peredaran darah. Kalau sujudnya benar, rukunya benar. Baik. Yang selanjutnya 2 hadis lagi. Masih banyak nih ya. Kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus itu baginda Rasulullah SAW pernah menegur. Contoh begini. Ini penting kita bacakan hadisnya supaya yakin. Hadis Abu Daud, ja'a wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiun faraka'a duna saffi summa masa ila saffi. Ada yang ketinggalan sholat. Baginda Rasul sudah ruku, sudah ruku. Insyaallah kasih paham. Terus ada sahabat nggak masuk shaf, dia langsung sholat. Allahu Akbar, agar keburu ruku. Biar selamat 1 rakaatnya. Jadi ini bagian Rasul dan para sahabat udah sholat ruku. Ini ada yang masuk cuman di luar shaf, di luar jajaran. Pas sami Allahu liman hamidah sama. Terus apa yang summa masa jalan dia, jalan. Jalan kayak jalan jogging, jalan masuk ke shaf. Jadi ketika awal sholatnya di luar shaf, sholat, ketika pas sami Allahu liman hamidah buru-buru di jalan masuk shaf. Ya kan bagi Rasul walaupun nggak ngelihat, belakangnya ngelihat. Akhirnya apa yang terjadi? Fala maqada Nabi sallallahu alaihi wasallam pas beres dipanggil. Ayyukumul ladzi raka'a duna shaffi summa massa ila shaf. Ditanya dulu, apakah kamu tadi mengawali sholat di luar shaf, terus selanjutnya kau dilanjutkan berjalan kaki masuk jajaran shaf? Kata itu sahabat, ya benar ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, zadakallahu hirsan. Tegurannya indah. Semoga Allah memberikan semangat lagi engkau untuk beribadah. Tapi wala ta'ud, jangan kau ulangi lagi ya. Baginda Rasul yang nggak batalin. Baginda Rasul nggak ngebatalin. Tapi kan berevolusi. Terus kalau menurut istilah Syafi'i 3 kali berturut-turut batal. Ini kan awal kejadiannya. Baginda Rasul apa? Zadakallahu hirsan. Kalimatnya indah. Semoga Allah memberikan semangat lagi di dalam, maksudnya jangan sampai ketinggalan masuk lah. Walau tahu, tapi kejadian ini jangan kau ulangi lagi. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ini kejadian. Masya Allah. Jadi ini supaya pelajaran kepada kita, jangan suka main saklak-saklak ya. Ini pelajaran. Bagi Rasul pun jika ada kejadian yang kurang enak dengan lemah lembut. Nah, begini. Idza aqasa rajulun minal qaum baina ana usolli ma Rasul idza aqasa rajulun. Jadi kata Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah itu ya namanya kebetulan sama. Idza aqasa rajulun minal qaum, ketika ada yang bersin lagi sholat, terus aku nih kata Muawiyah, aku yarhamukallah. Terus ketika aku baca yarhamukallah, paromanil qaum bi absurihim, itu yang lagi sholat melihat aku semua. Pada dilihatin lagi sholat. Itu sahabat. Kan belum ada hukum. Kan berevolusi ya. Tobakan antoba. Terus fakultu wasakla amya
Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Itu lagi salat ngomong. Lagi salat ngomong. Kenapa kamu melihat aku, katanya. Ini lagi salat. Begitu Rasul dia dengar. Akhirnya faja'alu yadribuna bi'ainihim al-afadin. Yang satu memukul paha. Kalau kok ngomong lagi sholat, cepat ngomong. Jadi pas aku ngomong gini, kata siapa? Kata Muawiyah. Jadi aku bersin, kata Muawiyah. Terus mohon ada yang bersin, aku ngucapin yarhamukallah, kata Muawiyah. Dan aku dilihatin, katanya. Aku pun negur, kenapa kalian melihat aku? Itu posisi dalam keadaan sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian memukul. Kok ngomong bahasa kitanya ya? Akhirnya apa yang terjadi? Fala maratihim sakatu fala masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasul mengumpulkan. Kata Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman qabla. Kon ini agak ricu bapak-bapak. Agak ricu ini. Saling kumpul. Ricu. Setelah beres dikumpulkan. Kata Abu Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Belum pernah aku melihat cara pembelajaran, cara menegur baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang paling terbaik cara mengajar belajarnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya wala darabani wala syatapani, baginda Rasul tidak mencaci maki aku atau bahkan memukul aku dengan kesalahan fatalku atau menggurutui aku, maka aku menggurutui. Cuman jawabannya begini, kata baginda Rasul, inna hadhihi shalat, sesungguhnya ini adalah salat, la yasuhu fiha syai'un minal kalamin nas, tidak pantas berbicara kalam-kalam selain daripada salat. Intinya salat itu khusus untuk apa? Innama huwa tasbih wa takbir, membaca takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Akhirnya langsung para alim ulama ditarji ketika dalam sholat, contoh kita baca Fatihah nih, pas sampai maliki yaumiddin, hasil kan macam-macam bersih, gak ada yang ngagetin ya bagus itu untuk melonggarkan urat saraf, tapi jangan disengaja juga langsung orang sampai bahe itu mangkok ya, pelan-pelan aja. Nah, ketika baca Fatihah lagi sholat, maliki yaumiddin, kita bersih, terus alhamdulillah, refleks baca. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami mempunyai istihad, ulang dari awal surat Fatihah, nggak batal, tapi ulang dari awal. Tapi kalau keluar kalimat hasem, nah itu mah batal, atau heseduit, udah itu batal, itu sengaja itu. Kalau misalkan, aduh, itu batal, keluar kali. Nah, seperti itu ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana tata cara salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti halnya aku salat. Jadi usah diributin ya, kunut, nggak kunut, yang diributin mah yang masalahnya nggak sholat tuh ya, yang mancing dari subuh sampai maghrib itu yang harus didoain tuh. Selama dia sholat tuh insya Allah itu orang-orang beriman, bertakwa sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kedua-duanya. Ya.